Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Edgar. Jadi di sini gue bakal melakukan suatu campaign, yaitu Stop Bullying, yang dimana ini sangat apa namanya itu, ada sangkut pautnya dengan apa yang gue alami di kelas SMP mungkin. SMP kelas 7 sampai kelas 9, sekitaran segitu. Jadi waktu itu gue memang istilahnya anak baru. Baru banget karena gue pindahan dari Palembang. Rumah gue dulu Tambak Udang, jadi gue pindah karena bapak gue di PHK. Jadi gue benar-benar nggak tahu di situ ada kulturnya apa aja, cara bicaranya kayak gimana, sifat orang-orang yang nggak tahu, karena beda tempat itu beda beda nada bicara atau pembawaan. Ya contohnya apa yang gue alami sekarang ini, karena gue sama sekali benar-benar buta, nggak tahu apapun dengan yang namanya daerah yang gue tinggalin untuk sekarang ini. Jadi waktu di kelas 7 itu gue emang nggak kenal sama orang-orang, nggak istilahnya nggak deket banget sama orang-orang. Jadi kayak istilahnya kalau ada centeng-centengan itu, ya udah dia kayak minta duit, pergi, kalau nggak dikasih marah. Nah itu terjadi banyak banget di banyak siswa, kebanyakan siswa, mulai dari teman gua, teman sekelas gua, teman deket, sama aja sih sebenarnya. Cuman rata-rata orangnya tuh yang istilahnya nggak ada nyali. Gue kebetulan ada, cuman di situ mereka rame. Kalau gue lawan pun ya sebenarnya banyak juga sebenarnya kan. Jadi waktu di kelas 7 itu gue pernah dipalakin 5.000, dan gue waktu itu berusaha untuk ngelawan. Cuman masalahnya dia waktu itu melawan balik, dan gue waktu itu di situ nggak ada istilahnya kekuatan. Gue juga nggak tahu kenapa gue nggak ada kayak rasa ingin ngelawan sama sekali. Itu gue nggak tahu, karena yang dipikirin gue waktu itu adalah yang penting gue selamat aja. Dan sampai akhirnya gue kasih, dia pergi. Nah besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, sampai akhirnya tuh paling parah adalah waktu gue bener-bener istilahnya udah kalang kabut. Gue emang ngelawan waktu itu, hampir berantem, dan gue waktu ini gue jabanin di kelas. Dan waktu itu posisinya mungkin mau istirahat, dan kebetulan guru itu udah keluar dari kelas kan karena mau istirahat. Tiap ada anak yang mau istirahat pasti mereka didatengin satu-satu, yang mau hidup, gitu. Kadang goceng, kadang 2.000, kadang 3.000, pokoknya seadanya mereka. Jadi waktu itu gue berusaha untuk ngelawan, gue bilang gak ada sama sekali. Terus dia bilang, maksudnya terus dia bilang kayak disumputin gitu, harus sumputin. Karena waktu itu anak-anak di SMP gue itu pada pinter semua kalau nyembunyiin duit. Jadi kalau di kemeja itu pasti kayak ada di bawah kancingnya tuh kayak ada sela gitu. Nah biasanya kalau duit itu tuh digulung terus dimasukin. Nah yang kedua itu diikat pinggang. Ikat pinggangnya itu kayak yang dibuka tutup itu. Nah terus kayak kita dilipat jadi kotak, terus kita masukin di kaos kaki, terus sama di sol sepatu, insol maksudnya. Nah di situ biasanya kalau mereka yang paling bener-bener istilahnya butuh duit pasti dicekin satu-satu, kayak suruh buka kaos kaki, suruh buka sepatu, terus ikut pinggangnya suruh cek. Tapi yang paling aman di sini sih, kayak di sini. Jadi kayak ada kayak rongga-rongga gitu, pasti dimasukin. Nah biasa di situ. Dan gue waktu itu bener-bener nggak mau ngasih gitu kan. Ada satu lagi cerita dari temen gue, dia nih kayak, ini beda orang nih, ini kayak dari satu kampung gue. Itu dia kayak malakin temen sekelas sendiri, dan itu sekelas sama gue sendiri. Dan kalau bisa dibilang parah banget, karena kayak dia bener-bener yang ditarik bajunya terus kayak digampar-gamparin palanya. Nah dia waktu itu ngelaporin ke orang tuanya, dan orang tuanya ke sekolah. Dan yang waktu itu kayak mungkin divisum lah pas segala macem. Dan si yang ngelapor ini bukannya kayak diapresiasi, dia tuh malah kayak lebih diceng-cengin atau kayak diejek. Kayak, dit, kan merah dit, dit lu gitu doang ngaduan orangnya. Padahal itu udah jatuh kekerasan gitu kan. Lu ditabok tanpa alasan yang istilahnya jelas, bener-bener jelas, cuman perkara malak duit, bego aja kalau menurut gua. Makanya gue kalau diajak reuni itu sama kelas-kelas SMP itu gue kayak skip deh, karena mereka tuh kayak aneh aja gitu.
kayak butuh validasi banget kok mereka tuh bener hebat, kayak mereka tuh bener-bener kayak butuh ditakutin gitu kan. Padahal biasa aja sih sebenarnya kok buat sekarang gue ngeliatnya sekarang. Bahkan apakah mereka berhasil dari gue pun gue ngeliatnya enggak, karena pun sekarang mereka tuh ada yang beberapa kerja serabutan, kerja tukang, yang tukang ngebully ini. Maksud, kalau lu ngebully terus jadi Raffi Ahmad boleh-boleh aja, masalah lu ngebully ujung-ujungnya jadi kuli gitu. Bener, sekarang mereka di bawah gua gitu, kayak gua bener pengen balas dendam, bukan dengan cara kekerasan sih sebenarnya, gitu deh. Itu aja sih kalau dari gua sendiri, kayak lu bersuara boleh aja, cuman kayak untuk gua sendiri gak gua begitu saranin, karena jujur mungkin ada beberapa orang yang istilahnya aneh sama orang yang istilah dengarnya pengadu, padahal itu udah kayak wajib untuk dilaporin aja sih. Dan ya berani melawan, berani menghentikan, stop bullying, karena jujur itu sama sekali nggak bagus buat orang-orang di sekitar lo itu, ya. Gue sebagai korban, gue nggak ada yang pengen ngelihat lagi ada kayak gitu, karena gue bener-bener ngerasain gimana rasanya kayak lu dipalakin, terus kalau lu nggak dikasih, terus kalau nggak dikasih dia marah gitu kan, terus manggil teman-temannya segala macam. Itu gue nggak pengen lagi yang kayak gitu. Jadi kayaknya sampai sini aja videonya, dan semoga ini bisa kayak membuka hati kalian tentang yang namanya bullying, sama ya itu dia. Dan ya gitu aja deh. Sorry agak gagu ya, karena depan kamera jarang. Lebih baik depan ngomong orang banyak daripada depan kamera, nggak tahu kenapa. Pokoknya itu aja. Stay love and peace. Dadah, gue Edgar.